Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tanya nih, Iya. kalau ada orang tua kita Iya. masa hidupnya, dia beramanat, nak, warisan harta bapak ini rumah tanah jangan kamu jual Alasannya? untuk anak cucu selanjutnya. Oh, gitu. Nah, pertanyaannya, ketika dari ayah kita ini punya berarti bisa 4 orang, Iya. ada rumah, ada tanah, ada toko, usaha ayahnya jangan dijual. Iya. Sampai kapanpun. Pada saat dia meninggal dalam perjalanannya, si anak ini, Iya. anak-anak ini ada yang susah, ada yang ekonomi bagus, ada yang tidak bagus. Iya. Dan akhirnya bingung anak-anaknya apakah ini warisin dibagi Iya. atau enggak, karena amanahnya nggak boleh dijual. Iya. Supaya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Hmm. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ketika harta warisan, misalnya ayah saya meninggal, Iya. kemudian harta itu misalnya ada usaha besar bagus. Nah, adik saya melaksanakan usaha itu selanjutnya. Sementara kakak saya nggak terlibat. Adik saya nggak terlibat, besar uang ada yang terlibat. Setiap tahun dia menikmati hasilnya. Sementara kakak saya nggak saya bagi, adik saya nggak saya bagi. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya, yang ketiga. Cukup 2 aja. Oh, 2 aja. Kalau mau dicegat sama jamaah sampai 3 tuh. Si ayah sebelum meninggal pesan, tong babalun ntar kalau meninggal itu rumah tanah me kebon jangan dijual. Emang kenapa be? Rumah orang katanya. Yang begitu boleh. Rumah orang iya nggak boleh dijual. Tapi kalau rumah itu milik si mayit, kebunnya milik si mayit, janganlah berwasiat yang aneh-aneh. Kalau mau meninggal, meninggal aja dah. Kenapa? Karena ketika dia meninggal pada waktu itu, harta dia pindah kepada Allah, yu'tihi mayyasha, Allah bagi kepada ahli warisnya itu. Kan meninggalkan anak yang punya kecukupan ekonomi lebih baik, kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketimbang anakmu nanti kelaparan minta al-luqmah wal luqmatan, at-tamra wat tamratan, sesuap 2 suap, sebutir 2 butir kurma, jangan. Apalagi ada yang tadi yang membutuhkan, dia punya hak, nggak bisa, wasiatnya batil. Kenapa? Hartanya bukan punya dia lagi. Kalau dia mau menghibahkan boleh. Ya wasiat, nanti kalau gue mati ini buat wakaf keluarga, tapi jangan semua. Ya, dan itu pun juga berwasiat kepada bukan ahli waris. Siapa yang nerima? Kalau ternyata ahli waris juga, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Gitu bang ya. Jadi antum tidak berdosa ketika sekarang dibagi warisannya, nggak berdosa insya Allah. Kenapa? Karena wasiat makhluk dengan wasiat Allah, mana yang wajib dijalankan? Wasiat Allah. Lihat surat An-Nisa. Yusikumullah, Allah berwasiat kepadamu. Kalau misalnya bini meninggal, laki disuruh ini. Kalau laki yang meninggal, bini yang ngerti hukum agama, bagi kepada anak-anakmu. Yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Udah bagi-bagi. Tapi belum meninggal kayaknya. Udah meninggal belum babinya? Udah bagi udah. Ya, itu semata-mata karena mengedepankan hukum Allah. Ya. Yang kedua tentang warisan yang hartanya bergerak. Ada usaha nih. Itu usaha itu termasuk yang harus dibagi bang, nggak bisa. Yang paling gampang apa? Punya peninggalan kontrakan 10 pintu. Itu warisan, nggak bisa cuma antum yang ngurusin doang. Itu warisan, punya hak, bikin sahamnya berapa. Sekarang saudara berapa coba? Anak dari ayah ada berapa? Coba bang. 5 laki berapa? Laki 1, perempuan 4. Ibunya masih ada nggak? Istri nggak ada ya? Istri ayah nggak ada. A1 laki-laki kan 2 kali bagian perempuan ya. Yang anak perempuan 4, berarti sahamnya 4 tambah 2 berapa? 6. Satu laki-laki dapat 2/6, yang perempuan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Itu saham. Kontrakan nggak apa-apa, belum dibagi warisan, tapi diusahakan dapat hasil sebulan sekian puluh juta, udah dipotong biaya-biaya, air udah bayar, listrik sudah bayar, renovasi sudah disiapkan dana cadangannya. Ya, penghasilan yang bersih dibagi berdasarkan waris. Antum dapat 2, perempuan dapat 1. Harusnya begitu. Gimana? Ya mau bulanan boleh, mau tahunan juga boleh. Yang penting amanah. Kalau dia nggak mau bagi, dia baca. Iya jahat dong. Yang begitu jangan dikubur kalau belum mati tuh. Iya jahat. Dia kan berarti memakan harta yang bukan milik dia. Tahu berapa nilai kejahatan dia? 1 jengkal tanah dirampas secara zalim, tuwiqah min sabi ardin, dia kalungkan di lehernya 7 lapis bumi itu. Ya, nanti Anda akan melihat di padang mahsyar ada orang yang berjalan dengan wajahnya menyeret-nyeret itu. Hati-hati.
Jadi kalau dia nggak tahu kita kasih pemahaman nggak apa-apa. Oh, kasih tahu, bener. Antum wajib mendakwahi dia. Kalau urusan nanti dia nggak dengerin karena pakai helm, waktu antum ngomong, helmnya buka dulu, dengerin loh, gitu ya. Sekarang nih Allah, saya sudah sampaikan kepada dia, kamu nggak mau bergeming, kamu nggak mengeluarkan haknya, urusan dirimu dengan Allah itu, gitu aja. Ya dakwah itu wajib, hasil itu milik Allah. Yang penting antum berani ngomong, berani nggak? Berani, jangan gede doang badan. Iya. Gimana disuruh perang ngadepin saudara aja takut. Iya. Gimana? Nggak ada? Apa katanya? Nggak ada perasaan? Oh, jaga perasaan. Perasaan antum taruh dulu, jadi nggak perlu jaga-jaga. Dia aja nggak liatin perasaan antum kok. Jadi kadang aneh Pak, yang baik justru ngalah. Sekarang ada anak mau izin, Pak, izinkan aku berzina sama tetangga saya. Marah nggak antum? Marah, ya. Saking marahnya antum nggak ngasih, dosa. Anak ngancem. Kalau nanti saya nggak berzina, nggak diizinkan, jangan kau anggap aku anakmu dan aku tak anggap kau ayahku. Kata antum, jangan begitu dong, kita saling jaga perasaan. Ya supaya tetangga jangan tahu kita putus persaudaraan. Ya udah kalau mau berzina silakan, punya duit nggak? Ini duitnya. Ya, punya motor nggak? Ini kunci ayah, pakai nih. Kan kacau yang begitu. Orang bermaksiat mah harus didakwahi, jangan didiemin, antum dosa. Ya nggak boleh. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau perusahaan, Ya. itu kalau di kampung Melayu ada sentra, dia sampai turun temurun gitu. Jadi kalau anak dan kita, kalau ada uang pesangon, jadi nggak dapat lagi warisannya. Maksudnya gimana tuh? Dia punya perusahaan bapaknya. Milik bapaknya murni, dia nggak berkongsi dengan siapapun. Pemilik pribadi sendiri, ya. Anak ini, anaknya kan Ada, ya. kebanyakan lagi kasih mereka. Nah besar yang dipakai biar itu sampai turun dari saudara yang meninggal, anaknya dapat, anaknya juga itu perlu dijual apa enggak? Ya kalau itu memang usaha, itu termasuk harta yang bergerak milik seseorang yang punya meninggal, itu warisan. Warisan tuh mau dijalankan terus bagi sahamnya berdasarkan waris. Ya kalau mau diputus, bubarin dulu usahanya, bikin nama baru berdasarkan anak-anak yang mau kongsi bikin usaha itu. Ya gampangnya apa? Tempat itu tetap tapi kepemilikannya saja dirubah, kan gitu harusnya. Supaya nggak terjadi bom waktu tadi. Ya kalau nggak jelas kan khawatir tuh ada hak yang tidak terpenuhi, bahaya. Ya jadi minimal ketika yang punya meninggal, musyawarah nih ahli waris, kita terusin apa enggak? Terusin, tapi bagi sahamnya berdasarkan saham warisan. Laki perempuan nggak bisa dibagi rata bang, 2/1. Ibunya 1/8, anaknya 7/8, bagi 2/1. Ketika si dapat hasil daripada usaha itu, ibunya pisahin setiap bulan 1/8, 7/8 bagi untuk anak, tergantung komposisi berapa laki berapa perempuan, 2/1. Itu caranya. Ya, wah gini ribet, kita ganti nama aja deh, boleh. Tempatnya tetap dipertahankan, tapi kepemilikan yang dirubah. Siapa yang mau keluar daripada saham ini? Saya mau keluar aja, saya mau ngambil duitnya aja, keluarin aja, bayar. Saham lu berapa? Sekian nih, gue bayar. Lu nggak punya saham lagi di sini. Nanti kalau ada usahanya, ada hasil, kau nggak dapat. Kenapa? Saham kau sudah kau jual. Harusnya begitu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu waris itu dibagi itu kapan Pak Ustaz yang benar? Ya. Tapi kalau misalnya sudah bertahun-tahun nggak dibagi-bagi terus pasti ngambang terus, itu gimana Pak Ustaz? Ya. Jadi kata ulama, membagi harta warisan asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Meninggal pagi di masjid diumumin, ba'da zuhur selesai disolatin, ba'dal asar selesai dikuburin, malam langsung musyawarah waris, itu boleh. Biarin yang nangis-nangis saja, oh biarin aja rapat, ntar pasti dapat gede, nggak jadi nangis lagi insya Allah. Iya nggak? Bicara saham Pak, bukan suruh ngejual langsung. Jadi musyawarah, siapa ahli warisnya, siapa yang nggak dapat warisnya, berapa besaran sahamnya, kapan mau dieksekusi, itu mah teknis namanya. Ya selesai begitu, gimana? Kapan kita mau mengeksekusi?
besok aja jadi. Gimana caranya? Kita kumpulin harta ayah dulu. Yang bisa dibagi tabungan langsung bagi. Mobil ada pembelinya, jual, bagi langsung. Rumah sekian gede nggak laku-laku, ya tunggu biar laku dulu. Ya, baru hasilnya nanti dibagi. Yang penting begitu Pak. Kenapa? Kalau nggak diomongin, musyawarah aja kagak. Gimana mau berharap eksekusi? Akhirnya antum meninggal, adik meninggal, ya. Kemudian kakak meninggal. Ini yang jadi masalah. Bertahun-tahun nggak dibagi, ngambang kayak sesuatu yang ada di atas kali itu. Yang suka-suka ngambang itu kan, ya. Nah ini kan repot kalau sudah begitu, status quo gitu kan, nggak ada yang berani ngomongin. Padahal harta warisan itu bukan harta panas, yang panas hatimu kalau serakah, ya. Yang panas tuh hati kita kalau serakah. Jadi nggak ada yang panas-panas. Saya masya Allah ya, ketika menekahi masalah waris, itu saya lihat antum ini punya wajah orang baik-baik. Saya bilang begitu. Ya, antum termasuk orang yang sayang sama ayah yang meninggal dunia. Ayo bagi waris. Antum orang baik semua nih. Ya, jangan kau kotori dengan keserakahan itu. Insya Allah, ya itu diselesaikan. Alhamdulillah. Kadang kita, ya yang serakah kadang ketemu aja kagak mau. Namanya setan kan takut ketemu. Ada yang serakah nih, bang suruh datang bagi warisan. Kagak mau dia datang. Sebagaimana Khalifah Umar ketika Rasulullah sampaikan kan. Wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab, ya Ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab. Seandainya setan mau melewati satu lembah, dia tahu kau akan lewat situ, lebih baik setan melintir gak mau lewat situ, takut mau Umar. Jadi kalau ada orang serakah, ya bagi warisan biasanya disuruh musyawarah kagak mau datang dia, takut setan, takut udah. Iya enggak? Itu biasanya nggak mau, repot tuh. Itu yang jadi status quo gara-gara itu. Saudara 5, satu aja nggak sepakat, udah gitu abang lagi menang tua doang. Kagak datang lagi, apalagi ada yang menang kaya doang, muntang-muntang kaya ngatur aja, ilmunya kagak ada, ya lagaknya masya Allah. Ya, saya kadang ketemu tuh yang begitu-gitu tuh. Janganlah antum semua ini hati-hatinya orang baik semua, ya udah bagus sholat berjamaah dijaga, ketemu dengan saudaranya kaum muslimin, jangan kotorin dengan harta yang cuma sedikit nikmatnya itu. Ya jadi yang ngambang tadi mesti segera ditengahi Pak, kalau enggak nanti bertahun-tahun ya cucu cicit cucurut rame itu udah. Ya bakal mempermasalahkan harta-harta yang belum sempat dibagi, gitu kira-kira Pak. Ada lagi ibu-ibunya barangkali gantian dulu. Nggak ada ibunya, nggak berani, ada lakinya kayaknya mau ngomong. Jadi ada ibu-ibu ngomong, seandainya kalau laki saya meninggal, oh ada lakinya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kebetulan anak punya warisan, orang tua punya warisan tempat tinggal rumah. Ya. Kebetulan tempat tinggalnya itu dijadikan majelis taklim. Oh. Anak punya saran pada adik-adik untuk dibagikan majelisnya, diberikan majelisnya. Di sisi lain, ada banyak keluarga, saudara-saudara yang tidak setuju dengan kondisi seperti itu. Iya. Kalau di situ ada majelis taklim, gitu kan. Kalau dibagi, maka dengan demikian akan bubar nanti majelis taklimnya. Iya. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, ketika orang tua meninggalkan rumah warisan itu yang ada majelis taklim itu sebelum kita selesaikan masalah yang dibagi, itu hukum untuk memutus hak agama gimana? Iya. Sekarang untuk mendirikan majelis taklim tadi atas inisiatif siapa? Orang tua. Orang tua sebelum meninggal sudah punya majelis taklim. Itu niatnya diwakafkan atau bagaimana? Kebetulan belum tidak ada wasiat. Nggak ada wasiat ya, nggak jelas gitu ya. Tapi kalau secara kepemilikan punya siapa? Punya ibu. Kebetulan ibu meninggal ya. Ibu meninggal itu warisannya. Kemudian si anak pada bermasalah nih. Ada warisan. Satu sisi itu majelis taklim baik nggak? Baik nggak? Baik. Tapi itu ngurusin orang lain. Ya kata Nabi, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga kafir, tetangga musyrik punya satu hak tetangga. Ya tetangga antum satu komplek ini kalau ada non muslim haram kita kepo-kepoin rumahnya. Ngintip-ngintip, ngelongok-ngelongok, masak apa sih ini baunya begini amat, nggak boleh. Ya kita bangun rumah lebih tinggi daripada rumah dia, kudu izin dia. Kalau punya pembuangan limbah rumah tangga jangan sampai ngejebol rumah dia, nggak boleh. Kalau ada pohon mangga yang menjulur kepada rumahnya, ada mangganya jangan kita ambil, tapi yang menjulur ke jalan itu hak kita. Antum yang punya pohon rambutan, kalau ternyata dilalah rambutan itu lebih banyak yang menjulur ke jalan buahnya, ada anak nyelepetin tiap hari, jangan antum marahin, itu hak dia tuh.
Karena hak antum tuh yang menjulur ke rumah. Kenapa? Orang jalan tiba-tiba ada sisa bekas makanan codot, ya nggak? Lagi jalan ketimpe kan gitu kan? Wah kasihan, mau tanggung jawab sama siapa itu? Ya tiba-tiba ketimpa rambutan satu pingsan kan repot urusannya, ya nggak? Ya, nah ini hak kepemilikan umum. Yang kedua, tetangga muslim. Yang ikut majelis taklim itu kan tetangga kita yang muslim. Punya dua hak. Hak tetangga, hak sebagaimana seorang muslim. Yang ketiga, ada hak tetangga, dia muslim, dia kerabat. Ahli waris itu kerabat, ya. Ahli waris itu kerabat kan. Ketika harta itu menjadi milik, ya, menjadi milik si mayit, maka itu menjadi lebih utama menjadi milik ahli waris. Nah, cuma perkaranya bagaimana? Kalau ada, saya nggak setuju deh meneruskan majelis taklim ini. Ya, sekalipun ayah dulu buat, ini kan hak milik, nggak ada keterangan bahwa ini adalah wakaf, gitu ya. Kalau gitu, siapa yang mau bertahan silakan bayarin aja hak waris yang mau keluar. Misalnya antum mau ambil, saya pengen ambil hak saya, ya udah dibayar sama saudara yang mau tetap mempertahankan itu. Ya silakan, gitu ya. Kenapa? Karena memang status yang tidak jelas tadi akan kembali kepada asalnya. Itu hak milik punya si fulan. Ketika si fulan meninggal dunia, itu menjadi warisan untuk kerabat, dan kerabat itu lebih utama ketimbang orang lain. Ingat ya, pengajaran ya ada majelis taklim itu baik, tapi harus benar caranya. Dia jangan berdiri di tanah yang bukan miliknya lagi. Ya harus jelas dong. Ya bikin pengajian, bagus nggak? Tapi ketika menutup jalan paling utama di situ, orang jadi susah, nggak benar caranya. Ya bisa nggak diterima tuh. Ya niat amalan baiknya itu. Jadi amalan diterima di hadapan Allah nggak cuma baik tapi benar sesuai dengan tuntunan syariat. Ya kita ingat dong ketika mau dibikin sebuah masjid ada tanah Yahudi kan, yang tiba-tiba dirampas aja, marah itu Yahudi, ngadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya cuma dikasih isyarat tulang digaris doang, itu gubernur meringis, ya jantungnya berdebar, dengkulnya meleleh. Ya artinya apa? Lu berhadapan dengan Amirul Mukminin, takut dia. Ya berikan haknya, padahal bangun masjid, ya nggak terhitung pahalanya, tapi ada hak orang lain di situ nggak boleh. Jadi harus jelas gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau saya sayang sama ayah saya, silakan itu dijual, cari majelis taklim lain dibangun, wakafkan buat ayah, nggak apa-apa. Ya silakan aja. Nah ini kalau kita kembali, dan nggak boleh antara saudara bilang gini, lu tega amat lu bang, ini kan usaha babeh ini, ya kan lain lah urusannya. Kalau disepakati sama ahli waris boleh. Kalau ternyata ahli waris ada yang nggak sepakat, keluarin aja hak dia, kan gitu. Kecuali tanah itu wakaf, antum haram